wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bahagia di rumah ya. Anak-anak, akhirnya di minggu ketiga di semester genap ini kita bisa berjumpa lagi. Meskipun terlambat, Miss ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk kalian dan juga selamat datang di semester yang baru. Semoga di semester yang baru ini semangat kalian bisa lebih keras, usaha kalian juga lebih keras lagi untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Miss juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas usaha-usaha kalian, atas hasil belajar kalian yang sudah kalian usahakan di semester kemarin. Semoga di semester genap ini kalian akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Di pertemuan kali ini, Miss Tias akan melanjutkan materi yang sudah Miss Tias sampaikan dari pertemuan pertama. Terus Miss Tias juga sudah melanjutkan di pertemuan kemarin. Nah, di pertemuan pertama sudah Miss Tias sampaikan kalau di Indonesia ini terdapat banyak sekali budaya. Ada beragam suku, beragam ras, beragam golongan, beragam agama dan kepercayaan. Nah, di pertemuan yang kemarin juga sudah Miss Tias sampaikan apa-apa saja sih yang membuat Indonesia bisa memiliki berbagai macam keberagaman budaya itu. Ada yang masih ingat apa saja yang membuat Indonesia memiliki beragam kebudayaan? Ada 5 faktor, Miss Tias ulang dulu ya. Faktor yang pertama yaitu letak strategis Indonesia. Nah, ini tentu menarik bangsa-bangsa dari negara lain untuk berkunjung ke Indonesia pada waktu itu untuk berdagang. Nah, sembari berdagang, bangsa-bangsa ini, berbagai macam bangsa ini turut juga menyebarkan budaya yang dimilikinya. Nah, selain letak strategis, faktor yang selanjutnya adalah negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Pulau yang satu dan dengan pulau yang lain tentu tidak saling mempengaruhi budaya. Jadi, setiap pulau yang ada di Indonesia pasti memiliki kebudayaan yang beragam. Faktor yang selanjutnya adalah perbedaan fasilitas transportasi dan juga komunikasi. Semakin canggih transportasi dan juga komunikasinya, tentu akan semakin maju budayanya. Faktor yang selanjutnya adalah perbedaan iklim. Iklim yang berbeda tentu akan memberikan atau membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Dan itu tentu akan memperkaya keberagaman yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah perbedaan penerimaan masyarakat. Sebanyak apapun perubahan yang akan muncul, tapi kalau masyarakatnya tidak menerima perubahan itu, tentu tidak akan terjadi perubahan. Nah, setiap daerah memiliki tingkat penerimaan perubahan yang berbeda-beda. Itulah kenapa setiap daerah juga memiliki perkembangan budaya yang berbeda. Itu adalah review dari materi Miss Tias yang sebelumnya. Hari ini kita akan berfokus pada pembahasan makna keberagaman. Kita sudah mengenal kalau Indonesia itu punya beragam kebudayaan. Kita juga sudah tahu apa yang menyebabkan banyaknya keberagaman itu. Nah, sebenarnya apa sih makna dari keberagaman? Keberagaman masyarakat merujuk pada sebuah keadaan di mana terdapat banyak sekali perbedaan yang ada dalam suatu komunitas masyarakat, baik itu suku, ras, agama, maupun golongan. Nah, ada banyak sekali istilah yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang memiliki banyak perbedaan di dalamnya. Ada yang menyebutnya sebagai masyarakat plural, masyarakat heterogen, ataupun masyarakat multikultural. Nah, anak-anak, tadi di awal sudah saya sebutkan kalau salah satu faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia adalah karena bentuk negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Nah, ini sesuai dengan pasal 25A dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, negara yang terdiri dari ribuan pulau ini
tentu memiliki ribuan budaya juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat satu pulau dengan pulau yang lain tentu memiliki kebudayaan yang berbeda karena masyarakatnya terpisah, jadi tidak saling mempengaruhi, jadi punya kebudayaannya masing-masing begitu. Ribuan pulau yang ada di Indonesia ini menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang majemuk. Apa itu bangsa yang majemuk? Bangsa yang majemuk adalah bangsa yang memiliki keberagaman. Keberagaman itu sendiri diartikan sebagai suatu kondisi di mana terdapat banyak sekali perbedaan. Baik itu perbedaan budaya, perbedaan suku, perbedaan ras, dan juga perbedaan dalam berbagai bidang dalam masyarakat. Nah, sebenarnya bangsa yang majemuk ini memiliki beberapa ciri. Seperti yang disebutkan oleh Van de Burg, ada 6 ciri bangsa yang majemuk. Apa saja? Ini dia adalah ciri-ciri dari bangsa yang majemuk. Ciri-ciri dari bangsa yang majemuk adalah yang pertama, terintegrasinya masyarakat ke dalam kelompok-kelompok sosial yang memiliki ciri khas budaya yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, adanya lembaga-lembaga sosial yang saling tergantung satu sama lain karena adanya tingkat perbedaan budaya yang tinggi. Ciri yang ketiga, kurangnya mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Ciri yang selanjutnya adalah kecenderungan terjadinya konflik lebih besar di antara kelompok satu dengan yang lain. Ciri yang kelima adalah adanya integrasi sosial yang tumbuh di antara kelompok sosial yang satu dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah adanya kekuasaan politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Gitu. Jadi, ciri-ciri utama dari bangsa yang majemuk ini adalah terdapat banyak sekali perbedaan di dalamnya. Tapi meskipun ada banyak sekali perbedaan, masyarakat ini bisa tetap terintegrasi, tetap menyatu. Meskipun di dalamnya kemungkinan untuk terjadi konflik akan lebih besar. Gitu, bisa dipahami ya. Sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Indonesia mampu membuktikan bahwa meskipun terdapat banyak sekali perbedaan, ada beragam budaya, tetap bisa menjadi satu negara yang utuh. Nah, ini membuat Indonesia memiliki nilai lebih dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena Indonesia bisa mempertahankan budaya yang berbeda itu, tapi tetap bisa menjalankan sebuah negara. Tuh. Nah, meskipun ada banyak sekali faktor yang membuat beragam keberagaman, tapi Indonesia tetap Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita patut bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Baik anak-anak, saya rasa sudah cukup materi kita untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga semangat belajarnya, jaga kesehatan. Jangan lupa 3M, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Semoga keadaan bisa menjadi lebih baik secepatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.